Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semua hadir yang rawuh di sini, yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu gitu. Jadi langsung saja ingin saya berdalam masalah sejarah juara. Ini saya ambil saja mulai sejak awal, bukannya dari pihak penyerang, tapi mulai yang data yang lebih jelas itu kan mulai dari Barukso. Jadi di awal sekitar 1600-an, itu saja saya batasi mulai dari itu. Jadi kalau menurut dari berita dari wilayah Kendal, daerah Kendal ya, Ki Baurekso itu menjadi bupati di Kendal. Kalau data dari Kendal itu mengatakan bahwa mulai 1605 Ki Baurekso itu menjadi bupati Kendal. Artinya kalau kita bandingkan dengan data yang dari sumber dari lokal dari Juwana, bahwa Ki Baurekso itu sebelumnya berada di Juwana. Artinya bahwa sebelum 1605, katakan itu 1600 itu Ki Baurekso itu di Juwana itu sebagai demam. Beliau adalah putra Ki Ageng Cempalo, yang Ki Ageng Cempalo itu tidak disebut Ki Ageng Erang. Nah, ketika Ki Baurekso itu pindah ke Kendal menjadi bupati, semasa Mataram itu eranya Mas Jolang atau Panembahan Kanyoprowati. Nah, posisi Ki Baurekso di Juwana kemudian ini digantikan oleh, kalau menurut sumber dari Mataram yang dicatat oleh pihak Belanda dalam dak register, Ki Baurekso ini digantikan oleh Tumenggung Suro Agul-Agul yang menjadi pembesar di Juwana. Ini mendampingi Tumenggung Pati yang bernama Noto Irnowo. Nah, semasa tahun-tahun sekitar 1628, jadi pasca Pati dikuasai oleh Mataram, ini Tumenggung Baurekso ini ditugaskan oleh Sultan Agung untuk menyerang Batavia. Tapi jauh sebelum itu ya, jadi saya lupa agak sedikit. Transisi dari Ki Baurekso ke Kendal, ini ada cerita sumber dari Depok, Jakarta. Ketika terjadi kerusuhan di Jepara, ini kemudian Ki Tumenggung Baurekso ini dibantu, didukung oleh Nyi Ageng Pembayun, Nyai Ratu Pembayun, putra atau putrinya Panembahan Senopati. Ini data dari bersama putranya Monoboyo. Ini adalah putra Mangir. Nah, setelah bisa menuntaskan kerusuhan di Jepara ini, baru kemudian Baurekso ini ditugaskan Sultan Agung ke Batavia bersama Nyi Pembayun dan putranya Ki Wonoboyo, yang kemudian Wonoboyo ini mempunyai putri Utari Jayaningsih. Ini kemudian menyamar
menjadi ya disebutkan itu klik sandi, bisa menyusup masuk di tempat tinggalnya atau kantornya Jan Peter Sungkun, yang pada saat kemudian ada serangan Mataram ke Batavia ini, pada akhirnya Utari Sandijayaningsih ini dibantu suaminya yang dari Aceh bisa mengeksekusi, bisa membunuh Jan Peter Sungkun. Itu yang data dari Depok. Nah, kemudian Nyai Pembayun ini memang ada berita dikatakan meninggalnya itu di Jakarta. Tapi ternyata makam Pembayun yang di Depok itu sebenarnya adalah Pembayun putrinya Fathahillah. Jadi bukan Pembayun putrinya Panembahan Senopati. Sementara si Pembayun putrinya Panembahan Senopati itu kembali ke wilayah Pati. Itu sumber dari Jakarta. Nah, seterusnya ketika Panembahan Baurekso ketika di Jakarta ini dalam peperangan ini gugur. Nah, ketika Baurekso gugur ini digantikan tadi Temenggung Suro Agul-Agul ketika di Juwana gitu loh. Temenggung Suro Agul-Agul ini ketika peristiwa serangan Batavia ini ternyata beliau ini mengeksekusi 2 senopati dari Mataram karena memang sudah ditugaskan oleh Sultan Agung dalam prinsip militer Mataram waktu itu mati opo mukti. Jadi kalau dalam peperangan itu seorang senopati Mataram itu gagal, konsekuensinya adalah mati, dihukum mati. Tapi kalau berhasil ya mukti. Nah, karena tugas itulah sehingga Temenggung Suro Agul-Agul ini menghukum mati Pangeran Mandurorjo dan Uposonto. Kedua putra ini adalah kedua senopati ini sebenarnya adalah putranya Ki Ageng Mandorowo atau Durumetan. Nah, ini dipersalahkan oleh pihak Mataram, pihak Aceh. Karena dipersalahkan sehingga akhirnya Temenggung Suro Agul-Agul ini dieksekusi. Setelah dieksekusi, kemudian semasa pasca perang ke Batavia itu, Temenggung Suro Agul-Agul ini semasa setelah perang-perang Batavia tadi ya, Sultan Agung kemudian wafat, kemudian digantikan oleh Amangkurat I. Nah, inilah baru muncul Temenggung Pati bersama yang katakan itu bawahnya yang disebut Lurah Potro Menggolo. Lurah Potro Menggolo inilah yang di Juwana dia yang memegang sebagai pemimpin, mendampingi Temenggung Pati. Nah, semasa Amangkurat I ini ada konflik dengan Banten. Nah, oleh Amangkurat I menugaskan Temenggung Pati untuk menumpas bajak laut dari Banten yang menguasai pesisir utara. Nah, inilah yang kalau dalam cerita tutur ada peperangan antara Pati dengan Serang Banten dimaksud. Di mana di situ ditakan ada tokoh Soto Galem, Penggede Siman, Penggede Pondoan itu Kencong Barong, Penggede Payang Dipokerti, dan Penggede Kemiri Kromolondo. Permasalahannya dalam tutur ini
Yang menjadi bupati adipati patinya itu Tombronegoro di awal Mojopahit. Nah, padahal di awal Mojopahit kalau dalam tentutur itu ada disebut Kromolondo. Sangat tidak memungkinkan di masa Majapahit sudah ada Belanda. Jadi kemungkinannya ada penggede Kemiri bernama Kromolondo. Apakah tokoh ini yang kemudian diputuskan sebagai Kembang Joyo? Itu menjadi pertanyaan saya. Nah, dari data Belanda itu tadilah Kelurah Potro Menggolo ini dengan pasukan armadanya bisa menyingkirkan bajak laut Banten itu sampai di Karawang. Nah, setelah bisa menyingkirkan para bajak laut itu, kemudian Potro Menggolo inilah kemudian baru ditetapkan sebagai istilahnya kalau dalam catatan Belanda itu disebut kepala daerah atau mungkin dulu dia sebagai mas. Nah, setelah Potro Menggolo ini di tahun-tahun sekitar 1650-an, kalau menurut data dari Juwana, ini kemudian muncul setelah Baurekso itu disebut ada tokoh bernama Mertoloksono. Ketika saya analisa, ini ketika Tumenggung Pati ini dipindahkan ke Surabaya, Sinoto Irnowo tadi, kemudian Tumenggung Pati ini punya kakak bernama Citronolo. Citronolo inilah yang kemudian menggantikan Lurah Potro Menggolo tadi. Sementara yang Potro Menggolo ini pindah ke Jepara. Apakah Citronolo ini bisa dikaitkan dengan Citrasomo? Itu yang masih menjadi pertanyaan saya. Setelah masanya Citronolo ini, kalau menurut kronologi Bupati Juwana, di sekitar 1600 akhir, muncul Tumenggung Noropakso. Nah, kalau data Mataram, Noropakso ini adalah temannya Baurekso yang ketika peperangan ke Batavia. Padahal dari data dari Juwana ini disebut Noropakso ini pembesar dari Tuban, aslinya. Nah, kemungkinan di masa kalau ada pembesar dari Tuban bernama Noropakso itu menjadi pembesar di sini, ini seiring dengan ketika masa-masa sebelumnya pergerakan pemberontakan Trunojoyo. Karena di masa ini beriringan juga di Pati itu di masanya Mangununeng, masa Mangkurat 1 dan 2 itu. Di mana Mangununeng 1 ini memang mendukung pemberontakan Trunojoyo. Nah, inilah yang memungkinkan kemudian Noropakso ini berkuasa di Juwana. Setelah Noropakso inilah di masa-masa selanjutnya ini baru masuk dinasti Bupati Citrasomo yang di Jepara ini. Beberapa putra atau cucunya ini menguasai berkuasa di Juwana. Tapi sebelumnya itu muncul data ini dari Rembling, ada disebut Arya Mandalika. Cuman Arya Mandalika ini tidak digerobokan, kemudian digantikan oleh Joyo Wikromo. Joyo Wikromo ini putra dari Joyo Sentiko, Bupati Kudus. Joyo Sentiko ini putra dari Citrasomo ketiga.
Nah, ini Jayawikromo I, kemudian Jayawikromo kedua ini ketika terjadi peperangan Cina, berarti ini di tahun-tahun 1740-an, ketika terjadi geger Pacinan ini, Jayawikromo II ini lari gitu. Posisi ini kemudian Jayawikromo kemudian Juwana dikuasai oleh Belanda. Karena ketika terjadi peperangan di masa-masa apa itu peperangan Cina, kalau menurut data Lasem, Juwana ini terjadi peperangan, di mana Juwana ini diserbu oleh para berandal Lasem yang didukung oleh dari berandal-berandal dari daerah Kendeng, dari Purwodadi, Blora dan sebagainya. Nah, dari Lasem ini pemimpinnya ada Pangeran Panji Margono dan Tumenggung Widyoningrat yang menjadi Bupati Lasem. Dia seorang Cina bernama Wi Engkiat. Dalam peperangan di Juwana melawan Belanda, ketika Juwana dikuasai oleh Belanda, ya kalau data dari Juwana disebut Peter Pangus, sempat terjadi duel perang antara Widyoningrat atau Wi Engkiat ini dengan seorang Arab, Sayyid Kaidar, bisa dibunuh oleh Wi Engkiat. Sayyid Kaidar ini terbunuh di dekat Tangsi, Belanda. Di mana lokasi Tangsi ini sebenarnya? Itu yang masih kita cari. Seterusnya, di masa Peter Pangus, di masa Juwana ini dikuasai Company, juga didampingi Demang Sebojoyo. Dia ada Demangnya. Selain itu juga ada Demang Sebotarungo, putranya. Nah, barulah kemudian masuk Tumenggung Setonegoro. Ini putranya Titrosomo dari Bupati Jepara, yang sebelumnya Setonegoro ini menjadi Bupati Surabaya, Bupati Kanoman, yang ketika pindah ke Juwana ini berganti nama menjadi Setodirono. Tapi ketika Kyai Setodirono menjadi bupati di sini, diserang oleh Pangeran Mangkubumi, yang kemudian setelah perjanjian Giyanti di 1755 ini menjadi Hamengkubuwono I. Nah, Kyai Setodirono ini kemudian ditangkap, ditawan oleh Mangkubumi, kemudian ditugaskan untuk mengawal putrinya. Tapi kemudian di tahun 1757 dikembalikan untuk memegang pimpinan di Juwana lagi sebagai Tumenggung sampai tahun 1757. Setodirono ini tadi. Setelah Setodirono ini meninggal, digantikan putranya Surawikromo, yang makamnya di Kajen. Nah, semasa inilah ada kedatangan seorang militer, seorang prajurit Belanda ini, William Stockdale. Nah, ini dia menghadiri beberapa acara di Kabupaten Juwana. Nah, semasa pemerintahan Surawikromo ini, berdasarkan Belanda, sekitar 1770-an, ada serangan atau pemberontakan Wong Kalang. Di mana kalau dalam data Belanda disebut pemimpin Wong Kalang ini adalah
Yudopati Bupati Glogong. Permasalahannya, nama Yudopati ini dalam Babastati ini disebut Adipati Paranggaruda di zaman Majapahit awal. Jadi saya lihat ini tampaknya kisah Babat ini memang ada misi-misi untuk mengaburkan sejarah tentang jejak Yudopati. Karena dari data Mbah Cokro Hadiwikromo, seorang putra dari Juwana, keturunan juga dari Setirono, Ki Yudopati ini berbesan dengan Ki Setirono. Jadi putrinya ini dinikah oleh putranya Setirono. Selain itu juga Ki Yudopati ini berbesan dengan Megatsari IV Bupati Pati. Nah, ketika itu selain jadi sebelum Megatsari IV tadi ada Megatsari III, semasa ini ada di Pati yaitu Citro Diwiryo yang menjadi Bupati Pati Kulon atau Bupati Kanoman, di mana Citro Diwiryo ini juga saudaranya Setirono. Jadi Setirono itu di mana yang Citro Diwiryo itu di Pati. Citro Diwiryo ini punya putra Mangku Kusumo. Nah, Mangku Kusumo ini kemudian punya putri dinikah oleh putranya Suro Wikromo, yaitu Suro Hadiwikromo. Nah, menjadi permasalahan kemudian ketika dari datanya Cokro Hadiwikromo, Mangku Kusumo ini kemudian dilengserkan menjadi Jaksa di Wedari. Makanya kemudian ada disebut desa Wedari Jaksa. Tapi keberlanjutannya kemudian Mangku Kusumo ini dilorot lagi, hanya menjadi koki, ditempatkan di desa Nguren. Hanya ketika meninggal itu kemudian dimakamkan di Mataraman, satu kompleks dengan makam ayahnya yaitu Citro Diwiryo, yang ketika Citro Diwiryo itu pindah menjadi Adipati di Demak dengan nama Suro Diningrat, kemudian digantikan oleh Mangku Kusumo sebagai Adipati Kulon. Jadi makam beliau ini berada di Mataraman. Nah, dari Citro Somo ketiga punya putra Megatsari IV tadi yang berbisan dengan Yudopati. Nah, kemudian bagaimana dengan Suro Hadiwikromo? Kalau mertuanya Mangku Kusumo dilengserkan oleh Belanda, sementara Megatsari IV di tahun 1806 ini dibuang Belanda ke Surabaya. Sementara Megatsari IV ini punya putra Raden Bagus Danang dengan sebagai Demang Gabus dengan nama Kromo Dipuro. Ini tentunya kan juga bersaudara dengan putranya Yudopati yang menjadi Demang Glonggong, yaitu Semoro Diwiryo. Karena Semoro Diwiryo ini menikahi putrinya Megatsari IV yang dibuang Belanda ke Surabaya. Jadi posisi Kromo Dipuro di Gabus ini kan berdekatan dengan Demang Glonggong Semoro Wijoyo di Wino. Nah, inilah yang kemungkinannya terjadi pergolakan di mana ada serangan wong Kalang ke Juwana yang digerakkan oleh
Raden Danang, Semoro Diwiryo, juga kemungkinan Suro Hadiwikromo. Masalahnya, kenapa Suro Hadiwikromo ini kemudian pergantian yang menjabat Bupati Diwono tidak putranya? Yang menjabat justru dari Demak, yaitu Mangkuprojo, Temenggung Mangkuprojo dari Demak selama 2 tahun, dari 1798 sampai 1800. Nah, agaknya kalau kita mengamati dari tutur di Juwana adanya yang disebut Mbah Barun, yang dianggap sebagai jin, di mana ada cerita Mbah Barun itu dipanggil oleh bendorone, yaitu Mangkubipuro, dikatakan wong kok gawe ini bandingi rondo. Nah, pemanaan bandingi rondo itu kebanyakan orang itu menganggap ini banding main kartu. Tapi sebenarnya bandingi rondo memang gitu. Akhirnya belum tak Barun. Ini abdinya Suro Hadiwikromo, juga kemudian menjadi abdinya Mangkubipuro I tadi. Cuman oleh Belanda kemudian itu dan direkam dalam tutur itu menjadi tokoh jin, di jin gitu. Juga semacam Dendanang tadi, yang dalam cerita Ketoprak itu kan Dendanang itu kan kemudian sebagai diceritakan sebagai adiknya Mangununeng, padahal ini putranya Megasaribat. Ini dituduh nyelingkuhi istrinya Mangununeng, jadi Mangununeng kakaknya. Kemudian diusir menjadi Ratu Jin Gunung Pati Ayam. Belum lagi ada sosok jin yang dijaga yang disebut Jin Jayakusumo. Jadi tokoh-tokoh yang di Jin K tadi itu ya mereka ini sebenarnya pemberontak gitu, yang mendukung gerakan Wong Kalang tadi. Nah, setelah Mangkuprojo ini tadi, barulah adiknya Suro Hadiwikromo yang ketika menjadi bupati itu mengganti nama Suro Wikromo. Kemudian adik Suro Hadiwikromo yaitu Mangkubipuro, namanya itu Mas Agus Samin ya. Mas Agus Samin itu sebelumnya menjadi mantri Bladong di desa Gesengan Tayu. Ini kemudian diangkat oleh Belanda untuk menggantikan Mangkubprojo yang dari Demak menjadi Bupati Diwono. Nah, kalau dalam tutur itu saya dapat dari Pak Kuwon. Jadi menurut Pak Suwarno, juru kunci Pak Kuwon, Pak Suwarno Almarhum, ada cerita bahwa Kek Onggo itu membuka suatu lahan di tepian Sungai Juan. Setelah lahan itu terbuka, kemudian Kek Onggo ini lapor ke Jogja. Kemudian utusan Jogja itu ke Juwana, kemudian menjadi bupati disebut Mangkubipuro Hadiningrat. Ini versi Pak Kuwon. Nah, padahal yang menjadi utusan dari Jogja itu Mangkuprojo tadi yang menggantikan Suro Hadiwikromo tadi. Barulah kemudian digantikan oleh Mangkubipuro. Itu kalau Pak Kuwon tadi menyebutnya Mangkubipuro Hadiningrat. Nah, semasa mulai 1800 inilah kemudian dinasti Mangkubipuro baru menguasai Juwana sampai era Mangkubipuro ketiga. Nah, semasa Pati, di masa Pati, mulai 1800, katakan 1806 setelah Megasari tadi, itu Pati digantikan oleh Tondronegoro
yang asalnya dari Lamongan dan menjadi bupati di Pati. Nah, di masa-masa inilah antara 1806 sampai 1830-an terjadi lagi pergolakan. Di mana pergolakan ini kalau saya amati ini justru ada pemberontakan Raden Danang. Hanya ini tidak tercatat dalam catatan Belanda. Cuman ada Peter Carey menulis ada Demang Pati bernama Kromodipuro berontak saja. Nah, kalau saya amati di Juan ini ada jejak petilasan Nyi Ageng Serang, di mana kemudian di antara 1825 sampai 1830 Nyi Ageng Serang ini ternyata jadi penasihat militernya Diponegoro, sudah sepuh. Artinya sebelum 1825 ini Nyi Ageng Serang ini ya mendukung pemberontakan di wilayah Kendeng. Karena ada data dari semasa Condronegoro kedua yang dicatat oleh Mbak Cokro, Condronegoro kedua ini menumpas Keraman Serang, pemberontakan Pangeran Serang yang makamnya di Demak. Pangeran Serang ini masih saudaranya Nyi Ageng Serang. Tentunya ketika saudaranya atau kakaknya ini berontak, kemungkinan Nyi Ageng Serang ini juga ikut terlibat. Hanya untuk menggali catatan yang dari sumber Belanda ini saya belum mendapatkan. Hanya saya melihat itu ada beberapa jejak situs petilasan tentang jejak-jejak Nyi Ageng Serang di wilayah dari Juwana, terus kemudian di Dalingan, Gabus juga. Nah ini Serang-Serang yang Purwodadi, bukan Serang Banten. Kadang kabur tentang peperangan antara Pati dan Serang itu ada yang menganggap ini ketika peperangan antara Serang Pati di masa Condro atau konflik dengan Serang itu semasa Amangkurat I. Itu kadang menumpuk. Nah, lanjut kemudian semasa Mangkubumi II ini kondisi sudah stabil. Dan Mangkubumi II digantikan oleh Mangkubumi ketiga. Dalam data Mbah Cokro kemudian digantikan oleh Condro Hadiningrat. Karena apa? Karena Mangkubumi ketiga itu tidak berputra. Yang dalam data dalam sumber Pakuwon ini disebut Tondonegoro. Nah anehnya kalau sumber Pakuwon Tondonegoro ini kemudian digantikan oleh Tombronegoro. Nah ketika ke Pati kosong, Tombronegoro kemudian pindah Pati menjadi Adipati di Pati. Setelah Tombronegoro baru dijadikan pemilihan. Nah, saya tanyakan pada juru kunci-nya, nah ini Tombronegoro zaman kapan, Mbak? Zaman Mojopahit. Nah, zaman Mojopahit itu apa soal pilihan bupati? Nah, kalau data dari Mbak Cokro, yang menjadi bupati di Pati itu Condro Hadiningrat. Arti kata Condro setelah Condronegoro yang dinasti keempat di tahun 1900 akhir, karena meninggalnya di tahun 1906. Nah, ketika Condro Hadiningrat ini pindah Pati, menggantikan ayahnya Condro Hadinegoro yang sudah wafat. Kemudian sampai di tahun 1906 ini Condro Hadiningrat ini meninggal, dimakamkan di Puri, juga tidak berputra. Nah ini kalau dalam bahasa Pati disebut Tondonegoro tanpa putra. Saya temukan ada beberapa Pati yang bukan dari sumber dari pusaka.
Dalam Babat Pati ini tidak ada menciptakan Tonggonegoro dan Tonggonegoro. Hanya berding mandek pada cerita Kembang Joyo titik. Tampaknya ini ada pembuatan Babat Pati lagi ditambahi dengan cerita Tonggonegoro dan Tonggonegoro. Gitu. Yang kemudian Tonggonegoro ini ada makanya di daerah Borongan Pati dekat kabupaten ini. Jadi ini ada jejak pengaburan terhadap Babat Pati tentang sosok Tonggonegoro ini. Nah setelah itulah Juwana ketika Condradiningrat itu pindah ke Pati, kemudian Juwana ini ditempati oleh Patih Pesdono, masih sebagai Patih Pesdono, namanya kalau tidak salah Astro Diwiryan. Baru kemudian di 1906 inilah kemudian baru Juwana menjadi Kawedanan, baru menjadi Kawedanan. Kemudian di era berikutnya sampai Republik ini Kawedanan Juwana ini menjadi kecamatan. Ya kurang lebih itulah gambaran selintas tentang sejarah Pati, sejarah Juwana terkait dengan Pati. Yang menarik itu kan jadi tadi tentang jejak Mbah Suroadi Wikromo tadi. Kalau sumber dari Mbah Cokro disebut ketika Suroadi Wikromo itu lengser dikatakan putranya masih kecil. Ini saya pikir agak janggal. Yang kemudian digantikan Mangkuprojo, kemudian baru Mangkudipuro lagi. Ya, saya pikir itu saja dulu. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau sepupu yang lain. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.